wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Ada yang tidak ada teman-teman. Ya. Mari pelajaran kita mulai. Buka halaman 190. Bab. Silakan dibuka. Sudah. Sudah dibuka. Siapkan buku catatan. Siap. Oke, siap. Bab 7. Judulnya apa Pak Bujo? Daerahku kebanggaan. Nah, sekarang Indonesia memiliki wilayah sangat luas, yaitu 7,81 juta kilometer yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah tersebut dihuni 1.340 suku bangsa sebesar di 34 provinsi, lengkap dengan keragaman budaya. Apa tujuannya kita belajar daerah kebanggaan? Tujuannya yaitu mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarah untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. Nah, jadi jenis-jenis warisan budaya Indonesia. Indonesia memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Apa yang dimaksud dengan warisan benda? Warisan budaya adalah warisan budaya yang bisa dilanjutkan dari bawah. Ya. Contohnya apa? Satu. Bangunan, Yang kedua. pakaian, Yang ketiga. makanan, Yang keempat. seni tradisional, Yang kelima. alat musik, alat produksi, Alat produktif. Ini contoh dari apa? budaya. Contoh dari apa? Ini warisan budaya. Jenis keragaman budaya. Yang pertama tadi kita sudah menjawab bahwasanya satu adalah bentuk bangunan. Bangunan yaitu merupakan salah satu tempat berteduh. Contohnya rumah ya, rumah. Keragaman di sini, keragaman rumah adat itu banyak macamnya, ya. Jadi sekarang
Pengen tahu apa ada? Rumah ada. Pengen tahu? Nah, ini ada beberapa rumah adat Indonesia yang ada 33 provinsi di Indonesia. Ini bentuk fisiknya seperti ini. Coba yang pertama ini apa? Rumah adat Aceh. Apa nama rumahnya? Rumah bangunannya apa? Nagro Aceh Darussalam. Nagro Aceh Darussalam. Di sini yang kedua, ini rumah, nama rumahnya apa? Apa? Asal Sumatera Utara. Ini contoh dari beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Ini sudah seragam ya, tentunya sudah berbeda-beda. Nanti dicatat di buku kalian ya, di catatannya. Ini ada beberapa contoh rumah adat di 33 provinsi. Bentuknya sama apa tidak? Tentunya ini beragam. Oke. Terus yang kedua, contoh yang kedua, tadi yang disebutkan, contoh yang kedua, apa? Apa? Pakaian adat. Itu juga beragam. Contohnya pakaian adat di sini. Nah, ini nama pakaian adat yang ada di Indonesia. Sudah, ini melihat semua? Ini apa namanya? Pakaian adat. Pakaian adat. Ini namanya pakaian adat. Terus contoh yang ketiga tadi apa? Makanan. Termasuk makanan, itu juga makanan tiap-tiap daerah itu juga berbeda-beda. Tidak semuanya di tempat-tempat daerah yang lain itu makanannya juga berbeda. Itu contoh dari Makanan. Nah, contoh dari makanan. Seterusnya apa? Mungkin ada yang tahu senjata tradisional yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang tahu. Coba tunjukkan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tahu. Coba, siapa yang tahu? Asal dari mana? Sumatera Utara. Coba siapa yang tahu enggak? Selain dari itu? Pedang Jenawi. Ada. Jenawi. Asal dari mana? Riau. Asal Riau. Mungkin yang lain, Fabian? Fabian? Ya. Apa? Asal Madura. Siapa? Ah, coba Fabian apa? Ke? Berasal dari? Sudah berapa yang dijawab? Mungkin yang lain? Siapa yang belum? Sudah? Ya, Pak. Asal dari mana, Bro? Hah? Sudah ya? Tidak. Karena warisan itu ada dua macam. Yang kedua adalah warisan budaya tak benda. Apa yang dimaksud dengan warisan tak benda? Coba jawab. Warisan tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa dilakukan. Contohnya apa? Musik, Terus, karya, terus, kebiasaan, terus, keterampilan, terus, bahasa, apalagi? dan adat istiadat. Ada istiadat. Warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat. Contohnya musik. Itu tidak bisa diraba kan? Hanya bisa didengar saja, bisa dilihat saja, tidak bisa diraba.
lain dengan warisan budaya Bunda. Sudah paham? Sudah. Sekarang cara menjaga warisan budaya. Coba baca dalam hati dulu. Sudah? Nah, cara menjaga warisan budaya. Warisan budaya tentu akan rusak, bahkan hilang jika kita tidak menjaganya dengan baik. Ada cara yang bisa dilakukan untuk menjaga warisan budaya tersebut agar kelak masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Ini cara menjaga warisan budaya. Bagaimana cara kita menjaga? Yuk. Bagaimana cara menjaga warisan budaya? Melindungi dan menjaga kerusakan budaya yang ada. Mungkin ada jawabannya lain? Apa? Coba udah? Warisan budaya harus dilestarikan agar tidak rusak atau punah. Itu cara menjaga warisan budaya. Sudah terjawab 2 ya? Oke. Setelah itu pemugaran Candi Borobudur. Borobudur dibangun pada abad berapa? 8. Yaitu pada zaman masa kerajaan Mataram kuno. Ya. Kemudian candi ini ditemukan oleh siapa? Sirkomas Raffles pada abad berapa? ke-19 dalam keadaan rusak parah. Beberapa kali Candi Borobudur berusaha dibersihkan sebelum akhirnya dilakukan pemugaran pertama pada tahun 1907. Pemugaran berlangsung sampai sekarang untuk mengembalikan keutuhan dan pemugaran berlangsung sampai sekarang. Candi Borobudur dapat kokoh berdiri sampai ratusan tahun ke depan. Dan setelah itu mari kalian berdiskusi dengan teman kelompok. Di situ ada berapa siswa? Yang di tengah ada 5, yang sebelah barat ada 4, di sebelah timur ada 4 siswa. Mari kita berdiskusi. Bangkunya dirubah ya. Coba sampean ke sini. Nih. Bangkunya. Ayo. Angkat. Tidak. Nah, tuh. Ini kelompoknya sini, yo. Yuk, sampean. Tidak. Ini 2, ini 1. Coba, sampean. Dan juga. Untuk kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3. Siapkan buku catatan, siapkan. Untuk kelompok 1 di sini pilihlah salah satu warisan budaya daerah kalian yang terdapat dalam daftar tabel pada tugas sebelumnya. Kalian bisa memilih salah satu dari warisan budaya Benda atau warisan budaya tak Benda. Terus yang
Kelompok yang kedua, carilah informasi tentang sejarah atau asal-usul warisan budaya. Sudah ada bukunya? Carilah informasi tentang sejarah atau asal-usul warisan budaya tersebut dan buatlah laporan sederhana. Kalian bisa menggunakan pertanyaan tersebut. Sudah ada di bawah. Coba yang kelompok 3 ya. Gambar warisan budaya yang kalian pilih di dalam buku pelajaran atau yang telah dibangunkan. Jadi ya, silakan kerjakan masing-masing. Nanti harus ada salah satu perwakilan untuk menampil di depan teman sekalian. Silakan. Yuk. Ayo diskusi sama temannya. Ya. Jawabannya tidak. Kalau yang lain, silakan. Ini akan kuatkan. Bukan sebenarnya. Panas betul. Ya sudah. Sudah. Ya, yuk, kembali. Dulunya kembali. Sudah semua ya? Sudah. Berarti ketiga kelompok saya hanya minta satu untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya. Saya minta dari kelompok 2. Silakan ke depan. Iya, hasilnya. Dibaca.
Warisan budaya bisa terbentuk karena adanya akulturasi dari budaya lain yang masuk ke suatu daerah, seperti Candi Borobudur yang ada pengaruh dari budaya Hindu, Buddha, India. Warisan budaya melestarikan agar tidak rusak atau punah. Pelestarian warisan budaya dapat dilakukan dengan cara penyebaran dan mempelajari warisan budaya yang ada. Nah, sudah. Ini hasil dari kerja kelompok 2. Silakan duduk. Mungkin karena ini waktunya sudah sampai, materi bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti gantian untuk maju ke depan. Kalau sekarang ini yang tampil membaca hasil kerja kelompoknya kelompok 2. Minggu yang akan datang bisa jadi nanti kelompok 1 atau kelompok 3. Mari pelajaran ini ditutup bersama dan membaca doa. Tutup dulu bukunya dan membaca doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.